Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiati dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 1B NIM 20063110046. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya yang berisi modul 1 sampai modul 6 tentang algoritma dan pemrograman. Langsung saja, di sini saya membuat kelas baru yaitu kelas tugas akhir 1B. Di bawahnya sini ada PSVM atau Public Statement untuk main function atau fungsi utama. Di sini ada fungsi scanner di mana nama scannernya adalah input. Di bawahnya ada sistem outprintln untuk menampilkan nilai praktikum Alpro 1B. Di sini saya mendeklarasikan tipe data string dengan variabel nama, NIM, dan ulang. Dan di sini sama seperti yang di atas, sistem outprint untuk menampilkan nama titik 2. Di sini ada fungsi inputan nama dengan menggunakan next line. Mengapa di sini ada next line? Karena menggunakan tipe data string. Di bawahnya sama seperti yang di atas, sistem outprint untuk menampilkan NIM titik 2. Di sini NIM sama dengan input.nextLine karena saya menggunakan nextLine karena di sini bukan tipe data string. Nah, kemudian saya menggunakan perulangan duel dengan statement yang diulang adalah output. Nah, outputnya di sini yang berisi masukkan jumlah data. Nah, di sini saya menggunakan inputan data lagi, yaitu tipe data integer yang namanya adalah n dengan next in. Mengapa di sini next in? Karena saya menggunakan tipe data integer. Nah, seperti biasanya saya mendeklarasikan array dengan tipe data string. Di sini ada tipe data string 2, yang pertama tipe data string MHS, yang kedua tipe data string status. Dan di sini saya menggunakan tipe data integer. Di sini ada 5 tipe data integer. Yang pertama integer UTS, yang kedua integer UAS, yang ketiga integer project, yang keempat integer total, dan yang kelima integer rata. Di bawahnya lagi saya menggunakan perulangan for sebagai inputan array tadi. Nah, di sini ada sistem outprint untuk menampilkan nama mahasiswa. Di sini di bawahnya ada inputan MHS. Di sini menggunakan next karena tipe datanya menggunakan string. Nah, di sini sama sistem outprint untuk menampilkan nilai UTS. Di sini ada inputan UTS dengan menggunakan next in. Di sini next in karena menggunakan tipe data integer. Sama seperti yang di atas, ini menggunakan sistem outprint dengan menampilkan nilai UAS dan inputan next in karena menggunakan tipe data integer. Nah, ini ada total. Nah, total di sini untuk menjumlahkan nilai dari UTS, dijumlahkan lagi dengan UAS dan juga dijumlahkan dengan project. Nah, rata-rata di sini didapat dari total ini tadi, kemudian dibagi 3 dari nilai UTS, UAS, dan project. Ini ada percabangan if else, di mana if di sini jika rata-rata kurang sama dengan 60, maka status yang dihasilkan nanti tidak lulus. Nah, else di sini apabila
pernyataan satu ini terpenuhi, maka else akan terpanggil dan statusnya nanti adalah lulus. Nah, di bawahnya lagi yaitu sistem outprint untuk tabel nilai Alpro 1B nanti. Nah, di sini ada sistem outprint learn untuk menampilkan data-data variabel nama, UTS, UAS, tugas akhir, total, rata-rata, dan status. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for untuk menampilkan dari data-data yang sudah dituliskan tadi. Nah, di sini juga ada sistem outprint dengan menampilkan apakah ingin mengulang atau tidak. Jika ingin mengulang bisa dituliskan dengan Y dan N ini akan mengakhiri. Nah, di sini ada ulang yang sama dengan input.next. Mengapa di sini menggunakan next? Karena di sini menggunakan tipe data string. Nah, di sini ada while. Di sini while berfungsi untuk mengulang Y ini tadi. Setelah kode program selesai, selanjutnya kita alami filenya. Nah, di sini yaitu nilai praktikum Alpro 1B. Kita ketikkan nama Puji NIM 2006311000046. Kita enter, masukkan jumlah data. Di sini saya akan memasukkan jumlah data 2 dan kita enter. Nama mahasiswa yaitu Duro, kita enter. Nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 80 dan tugas akhirnya 90. Kita enter. Nama mahasiswa yang kedua yaitu Dila. Kita enter, nilai UTS-nya 80, kita enter, nilai UAS-nya 90 dan kita enter, tugas akhirnya yaitu 77. Kita enter. Nah, di sini sudah ada tabel nilai Alpro 1B. Nah, yang pertama yaitu Duro, nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 80, nilai akhirnya 90 dan totalnya 240. Nah, rata-ratanya Duro 80 dan statusnya yaitu lulus. Kenapa kok bisa lulus? Karena rata-ratanya Duro di atas 60. Nah, yang kedua yaitu Dila. Nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 90 dan tugas akhirnya 77. Totalnya di sini 247 dan rata-ratanya 82. Statusnya Dila yaitu lulus karena rata-ratanya di atas 60. Nah, di sini ada apakah ingin mengulang Y atau N. Nah, jika ingin mengulang kita ketikkan Y, lalu kita enter. Kita masukkan jumlah data. Nah, kita masukkan satu saja, kemudian kita enter. Nah, nama mahasiswanya yaitu Dita. Kita enter, nilai UTS-nya 50. Kita enter, nilai UAS-nya 60 dan kita enter lagi, tugas akhirnya 60. Nah, kita enter. Nah, di sini juga ada tabelnya yaitu nilai Alpro 1B. Sini Dita nilai UTS-nya 50, nilai UAS-nya 60 dan tugas akhirnya 60. Nah, totalnya 170. Rata-ratanya di sini 56. Nah, statusnya di sini tidak lulus. Kenapa kok bisa tidak lulus? Karena rata-ratanya Dita di bawah 60. Nah, di sini ada kata apakah ingin mengulang Y atau N. Jika kita ingin memberhentikan program ini, kita ketikkan N. Nah, kita enter. Nah, sini kode program telah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.